Hai Taurus, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oke Taurus, ini adalah general reading untuk kalian Taurus Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Ingat, karena general reading jadi tidak harus sesuai dengan situasi semua orang di luar sana. Jangan dipaksakan jika tidak memahami apa yang disampaikan, artinya tidak resonate gitu aja ya. Di sini aku akan membacakan kira-kira apa yang kalian rasakan 6 bulan ke depan ya. Di 6 bulan ke depan ini kira-kira bagaimana sih perasaan kalian? Apa yang kalian rasakan saat itu? Dan di situ kita bisa melihat situasi yang kalian hadapi itu apa gitu ya. Ingat, itu semua dinamis ya. Maksudnya kalau kita membaca ke depannya bagaimana, itu kan sebenarnya berdasarkan analisa yang kita lihat sekarang aja. Proses manifestasinya ya dinamis, artinya tidak harus apa yang terjadi itu seperti yang aku bacakan, karena ini membaca potensi kok ya. Semua bergantung dari perkembangan pikiran kita juga dan langkah yang kita pilih kan. Oke, kita langsung saja ya. Kalau aku lihat di sini, selain Taurus, aku melihat ada energi Leo, energi Virgo, energi Pisces ya, Aries, Libra, Sagittarius. Itu bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus. Oke, Taurus, kalau aku lihat sih 6 bulan ke depan ini ya, kalian itu sedang berusaha denial ya, itu yang aku lihat di sini ya. Karena di sini ada tulisannya try to deny but it doesn't work. Aku melihat kalian itu berusaha menyangkal perasaan kalian terhadap seseorang. Padahal kalian merasa sangat terikat dan sangat membutuhkan orang itu. Cuman situasinya adalah kalian bingung, orang itu sulit untuk kalian tembus atau sulit untuk kalian apa ya, di sini kalau aku lihat sih sulit untuk kalian kuasai gitu, bisa jadi ya. Intinya kalian sih maunya sama orang ini gitu. Cuman entah ya, kayaknya kalau kalian berusaha kontrol atau mengatur orang ini tuh sulit. Atau kalian berusaha membuat orang ini itu bersikap seperti yang kalian harapkan, itu sulit. Jadi kayak kalian berusaha mendapatkan orang ini tapi agak sulit. Nah, kalian bingung. Oke? Di sini aku melihat hubungan kalian itu jadinya bertahan aja. Bertahan maksudnya nggak kemana-mana ya. Kalian tidak benar-benar mendapatkan mereka, tapi kalian masih stuck nih sama mereka gitu. Nah, situasi kayak gitu sih sebenarnya yang apa ya, yang ya jelas menyiksa kalian lah ya. Di sini aku melihat kalian berusaha untuk membuka hati atau jalan sama yang lain gitu ya, mencari kebahagiaan di tempat lain. Di tempat lain itu di orang lain gitu. Itu yang aku lihat di sini. Nah, yang aku lihat di sini adalah usaha untuk menyangkal bahwa kalian masih menginginkan orang ini. Tapi aku melihat usaha itu gagal. Kalian sih melihat situasi di antara ya Taurus sama orang tersebut ya. Taurus berpikir Taurus itu berhak mendapatkan yang lebih baik daripada ya orang ini atau diperlakukan seperti ini gitu ya. Berharapnya kayak gitu. Berharapnya bisa move on. Taurus kayak berusaha menanamkan pada pikirannya bahwa mereka layak mendapatkan yang lebih baik dari ini gitu. Cuman usaha itu kayaknya ya, yang aku lihat 6 bulan ke depan itu kayak gak berhasil. Taurus masih struggle ya, berjuang untuk melawan itu semua gitu. Sampai akhirnya Taurus bersikeras atau berusaha banget untuk kembali sama orang itu, atau mendapatkan orang itu lagi. Jadi di sini aku melihat ada yang berusaha melunak ya. Oke, berusaha apa ya? Orang ini tuh aku melihat ya, energi yang ada di sini itu mereka berpikir cara mereka mencintai itu tepat. Mereka berpikir ini untuk kebahagiaan orang yang dicintai dan untuk kebahagiaannya juga. Tetapi
orang yang dicintai justru tidak merasa nyaman dengan keadaan itu, dengan caranya gitu. Jadi kadang kayak gitu loh, kita merasa kita sudah melakukan yang terbaik untuk mencintai orang gitu. Cuman sebagian orang di luar sana bisa jadi nggak sadar bahwa mereka itu mengedepankan ego. Itu bukan soal membahagiakan orang yang dicintai. Mungkin saja itu untuk memuaskan egonya gitu, untuk mengontrol segala hal. Jadi perlu diwaspadai, yaitu hati-hati banget. Karena hal itu atau mindset itu justru malah membuat kita jauh sama orang yang kita cintai. Mereka nggak akan dapat pesan cinta itu gitu loh. Malah tekanan yang ada gitu. Kalau ada yang seperti itu ya, yang aku lihat di sini sih ada energi itu gitu ya. Jadi kedepannya nih yang aku lihat ada yang berusaha kembali sama orang lama ya. Ada yang kembali lagi sama orang lama dan mengerahkan berbagai cara, mengerahkan berbagai kemampuannya ya untuk membujuk agar mau kembali. Bahkan salah satunya adalah membuat tampilan yang lebih menarik atau menggoda dengan berbagai hal ya. Berbagai hal itu pertama lewat tampilan, kedua bisa juga lewat sorry kayak seks gitu kan. Ketiga bisa juga lewat materi gitu ya. Jadi menggoda atau memberikan segala tawaran gitu ya untuk orang tersebut ya, berharap orang tersebut mau kembali. Nah, yang aku lihat, yang bisa aku sampaikan di sini adalah gini ya. Kalau kita mau menyangkal itu berat memang ya. Jadi move on itu bukan menyangkal. Move on itu berpindah iya, tapi bukan menyangkal ya. Jadi semacam kayak orang berkomunikasi dengan dirinya sendiri kayak gini. Gue masih sayang sih sama orang itu, tetapi gue tidak ingin berada di hubungan itu lagi. Itu sudah melelahkan gitu. Gue mau move on gitu ya. Jadi kalau caranya seperti itu, kita berdamai dengan keadaan dan tidak menambah konflik atau memperpanjang konflik dengan diri kita sendiri karena penyangkalan gitu. Itu lebih mudah orang itu melangkah ke depannya. Beda kan kalau orang itu berusaha move on-nya dengan cara menyangkal kenyataan yang dia sudah tahu sendiri rasanya seperti apa gitu loh. Misalkan dia masih mencintai orang tersebut, tapi dia menyangkal dalam dirinya, enggak, gue gak cinta sama dia gitu kan. Ini udah berkali-kali aku sampaikan di video aku yang lain gitu loh. Menyangkal itu tidak membantu orang untuk move on. Kalau berusaha melebarkan perspektif, mungkin iya. Tapi kalau menyangkal fakta yang kita tahu sendiri, itu hanya kita hanya berkonflik sama diri sendiri gitu sih. Jadi itu bukan cara untuk move on sebenarnya. Karena untuk move on kita harus berdamai dulu sama keadaan kan. Oke, memang gue masih cinta sama dia, tapi kan ya bukan berarti gue masih mau stay di hubungan itu. Salah satunya kayak gitu. Tapi kalau memaksakan dirinya, enggak, gue gak cinta sama dia. Ih gila, males banget orang kayak begini. Kayak berusaha menyangkal, padahal dalam dirinya dia masih stuck sama orang itu gitu. Jadinya isinya dia membuang waktunya, dia mengisi waktunya, menguras energinya untuk menyangkal dan menciptakan konflik dengan dirinya sendiri. Akhirnya dia susah move on, dia hanya menyakiti dirinya sendiri gitu ya. Kemudian selanjutnya, berusaha membangun kebahagiaan dari mental level, menciptakan kebahagiaan dengan diri kita sendiri, ya, tidak bergantung sama orang lain. Karena yang di sini yang aku lihat di sini, ini adalah orang yang mencari pelarian, mencari orang lain untuk jadi destinasi dia gitu, untuk bahagia gitu. Jadi ini kayak dia punya masalah sama mantannya. Dia masih stuck sama mantannya atau pasangannya gitu lah ya. Kemudian dia mau cari orang lain yang bisa menggembirakan dia gitu. Itu kan terlihat kayak dia mencari pelarian gitu kan. Jadinya dia akan selalu bergantung sama seseorang, siapapun, sama orang lain untuk dia bahagia. Ketika dia gagal dalam hubungan yang selanjutnya, dia akan suffering lagi, akan berusaha mencari lagi. Begitu aja terus polanya, ya. Akhirnya dia kayak merasa lelah sendiri gitu, capek sendiri gitu kan.
Karena ya itu, ketika dia menggantungkan kebahagiaannya sama orang lain, itu mindsetnya kan. Jadi dia capek sendiri, akan terus lompat dari satu orang ke orang lain. Dia kejar tayang, karena apa? Dia butuh orang lain untuk bahagia gitu. Kan beda, kalau orang udah bisa membahagiakan dirinya sendiri, udah bahagia dengan dirinya sendiri, udah independen gitu ya, secara emosional ya, dia nggak akan kejar tayang untuk lompat dari satu orang ke orang lain. Itu nggak buru-buru gitu loh. Maksudnya kalau ada yang oke ya nggak masalah, cuman nggak buru-buru seakan-akan orang yang kayak nggak bisa nafas dan dia harus buru-buru ke permukaan gitu loh. Jadi kayak tersiksa selama dia belum ke permukaan, dia tersiksa hidupnya gitu. Kayak gitu situasinya. Oke, itu yang bisa aku sampaikan di sini, karena kita kan di sini hanya membaca bagaimana sih perasaan atau apa yang kemungkinan atau potensinya kalian rasakan 6 bulan ke depan. Maksudnya Taurus, Sun, Moon, Rising atau Venus di sini ya, yang akan mereka rasakan 6 bulan ke depan gitu. Kira-kira itu. Aku melihat di sini masih ada kemungkinan kembali sama orang lama tersebut sih. Ya. Cuman kalau pola lama itu belum dibereskan yang menyebabkan hubungan kalian tidak terselamatkan, ya itu cuman akan berulang aja pola itu gitu. Itu yang bisa aku sampaikan di sini ya gitu. Intinya sih seperti yang aku bilang, orang di sini kan ada yang akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan, orang yang masih dia cintai gitu. Jadi ya kayak gitu. Jadi dia akan berusaha sampai dapat gitu. Cuman kalau caranya seperti itu, dia bisa dapat, tapi belum tentu dia akan menggenggam itu selamanya gitu. Kalau caranya masih sama ya gitu ya. Karena kan hanya, jadi gini loh, mindsetnya itu gimana gue dapetin itu gitu, bukan bagaimana gue mempertahankan hubungan itu nantinya gitu. Udahlah, itu gak usah dipikir dulu, yang penting gimana gue dapetin itu gitu aja kan. Selanjutnya mau hubungan itu kayak gimana, udahlah itu nanti dipikir dulu. Nah, pikiran-pikiran kayak gitu nih, ini yang balik lagi hanya untuk memecah konflik lagi aja sih. Oke, itu yang bisa aku sampaikan di sini. Jadi good luck buat kalian. Semoga saja kalian menemukan kebahagiaan dan dan bisa menemukan jawaban untuk situasi inilah ya. Good luck ya. Bye Taurus.